Dengan saya Raja Sepameswara, Senior Fashion and Beauty Editor di Femina. Nah, nggak kerasa nih ya. Kita rasanya baru mulai tahun 2022, tapi 2 bulan lagi kita udah mulai Lebaran. Nah, jadi perjalanan sebelum ke Lebaran itu kita akan ada puasa, terus juga nanti biasanya kalau puasa, tahun-tahun sebelumnya kita belum sempet nih yang namanya buka bersama segala macam karena pembatasan sosial ya. Sekarang udah mulai dibuka lagi. Jadi itu yang akan kita bahas. Tapi dalam bentuk apa? Nah, kalau misalnya ngomongin Lebaran, apalagi sebentar lagi Ramadan ya, situasi-situasi seperti itu tadi, yang namanya bukber, terus entar ada halal bihalal, itu kan biasanya juga kita membutuhkan baju ya, biar seru, biar semangatnya terasa. Dan itu sebuah tren besar yang ada di Indonesia, di mana memang kita memerlukan hal-hal seperti itu untuk merasakan suasana kerajaan itu sendiri. Hari ini kita akan membahas mengenai itu. Modest wear. Kita akan bahas mengenai tren modest wear 2022 bersama dengan seorang entertainer dan juga perancang busana serba bisa. Brandnya pun banyak dan pekerja keras kalau menurut aku ya. Salut banget sama sosok satu ini. Nah, biar kita nanti makin seru nih ngobrolnya dengan teman-teman pas lagi bukber dan nggak cuma lewat layar Zoom aja, kita akan dress up. Biasanya banyak kembaran juga. Nah, sebelum kita dibilang saltum atau apa, kita tanya dulu sama sosok satu ini, trennya tuh apa sih supaya baju yang kita pakai tuh sesuai dengan dan on trend gitu ya, bukan baju 2 tahun kemarin kita pakai lagi. Nah, ini juga mendenyutkan bisnis industri modest wear karena biasanya nih banyak yang perancang itu justru mendulang inilah saatnya untuk cari uang gitu, cari cuannya di sini nih gitu pas Lebaran. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan seorang perancang namanya Ivan Gunawan, tentunya udah pada kenal semua. Kak Ivan ini founder dari Manja Hijab dan juga Ivan Gunawan Privé. Tentunya ada Ivan Gunawan Love juga, Ivan Gunawan Couture. Tapi kan kita mau spesifik membahas tentang baju modest ya. Dan kalau koleksi cowok itu ada Khalif juga kalau nggak salah. Ya, ada Khalif juga. Nah, kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan beliau. Aku ingin mengundang Kak Ivan untuk join sebentar. Terus kalau ada yang mau ikut nanya-nanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi nanti akan dipilih oleh admin dan ditanyakan ke kita gitu. Sekali lagi, tulisnya di kolom komentar, jangan di kolom question, karena nanti ada hadiahnya untuk 6 orang penanya terbaik. Sekali lagi, untuk 6 orang penanya terbaik, masing-masing mendapatkan 1 buah scarf dari Manja Hijab. Sekali lagi, 6 orang penanya terbaik, masing-masing dapat 1 ya. Kalau kemarin di postingannya sempat tertulis 2, Kak Ivan bilang, biar banyak yang dapat, deh kasih aja masing-masing 1 tapi 6 orang gitu yang menang. Nah, ini kesempatannya kalau kalian pingin dapat Manja Hijab scarf ya. Aku udah invite Kak Ivannya tapi belum bergabung, nggak apa-apa karena dengar-dengar lagi di luar negeri, lagi di mana, kita tunggu ya. Nanti kalau muncul kita sapa bareng-bareng. Itu ada Mbak Medi. Hai Mbak Medi, how are you? Kita masih menunggu Kak Ivan untuk bergabung. Aku sudah undang tadi. Sebentar, coba aku undang lagi. Kak Ivan. Kak Ivan sudah bergabung nih. Sebentar. Aku lagi turun kamar mau cari spot. Makanya tadi aku bilang tunggu bentar ya. Gak apa-apa, Kak. Bonjour. Bonjour, madame. Lagi di mana sih? Di Paris? Iya, aku lagi di hotel tuh. Aku mau turun dulu. Tadinya aku mau duduk di restoran karena aku nggak punya gurita. Harus handheld ya, dipegang ya. Iya. Nggak Tunggu apa-apa. ya. Sambil nunggu dirimu jalan sebentar, nggak apa-apa. Aku ngajak ngobrol dulu ya sahabat Femina dan juga followers Kak Igun yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat datang di Live Femina. Kita akan ngobrol dengan Kak Ivan membahas mengenai modest wear 2022. Kalau kita simak Instagram brand-brandnya Kak Ivan juga, minggu lalu ya baru aja di launching koleksi baju muslim 2022, koleksi lebarannya dari Manja Hijab Ivan Gunawan Privé.
dan juga Khalif. Nah, koleksinya bagus banget kemarin di Bandung. 3 brand sekaligus dan juga ada kolaborasi lainnya dari perhiasan sampai apa semuanya ada aksesoris dan juga tentunya hijab-hijab cantiknya. Trennya akan ada apa aja nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau mau ngeliat-liat koleksi ada apa aja nanti bisa lihat ke Instagramnya Manja Hijab, Ivan Gunawan Prive ataupun Khalif, tapi nanti setelah live gitu. Sekali lagi aku mau ingetin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekali lagi tulis di kolom komentar ya, jangan di kolom question. Tanya apa karena akan ada 1 buah scarf untuk 6 orang pemenang penanya terbaik. Jadi ada 6 orang masing-masing dapat 1 scarf dari Manja Hijab. Langsung tulis di kolom komentar sekarang, nanti akan ditanyakan di akhir acara dan dipilih oleh admin gitu ya. Langsung tulis di kolom komentar. Kak Ivan gimana? Tarik nafas, Kak. Tenang. Bagus nggak sih aku di sini? Kamu mah di mana juga bagus, Kak. Oh, di filter. Cakep. Ini filter khusus, filter Ivan Gunawan. Ah, repot udah pegang aja deh. Kalau Yes. sama kamu mah gimana juga cakep. Nah, oke. Hai Indonesia, kangen deh sama Indonesia deh. Emang dari kapan Kak ke Prancis ya Kak? Jadi aku itu kan fashion show Manja itu kalau nggak salah kemarin tanggal 23. Jadi sengaja memang di Lebaran tahun ini karena aku punya reseller sama agen sama store juga alhamdulillah makin banyak. Jadi aku harus memulai koleksi hari raya itu aku tarik 2 bulan ke belakang. Jadi supaya mereka yang mencintai produk aku, mereka sudah bisa bikin PO, mereka sudah bisa pesan jauh-jauh hari gitu. Karena mempelajari dari tahun-tahun kemarin pas saat pandemik, banyak orang justru malah jadi terkesan terburu-buru mengeluarkan baju hari raya pas jualannya tuh pas menjelang Lebaran gitu. Dan buat aku itu nggak bisa target sama sekali ya gitu karena memang mepet banget dengan proses penjualannya gitu. Jadi itu alasannya kenapa ini masih 2 bulan lagi tapi Manja Hijab Ivan Gunawan Prive udah show duluan. Alasannya itu ya, memang strategi bisnisnya dicepetin supaya orang bisa sempat PO ya Kak ya? Ya karena memang ya jujur aja ya gitu karena kita belajar dari awal-awal pandemik. Kalau dulu sebelum pandemik orang rata-rata masih mau datang ke toko untuk bisa beli koleksi, lihat koleksi. Tapi sekarang ini sepertinya kita sudah harus rubah cara berjualan kita. Jadi memang aku justru sebelum fashion show aku udah foto-fotoin dulu tuh Jasa. Aku udah foto-fotoin. Jadi aku punya buku pintar untuk Manja dan juga punya buku pintar untuk Prive. Jadi aku bikin link. Jadi untuk siapapun yang mau belanja, aku bisa share link dan memang ada di website juga gitu. Jadi fotonya dipakai sama model, ada foto yang still dan ada video yang bergerak supaya mereka bisa merasakan baju seperti apa sih yang akan mereka beli gitu. Berarti memang customer satisfaction-nya diperhatikan banget ya, user user satisfaction-nya pas belanja itu diperhatikan banget ya Kak ya. Benar. Karena kan kita takut ya kalau misalnya kita we never know toto PPKM, store tutup atau apa segala macam mereka bisa datang ke toko amsyong kan. Benar. Ya walaupun alhamdulillah sekarang di Indonesia udah banyak orang yang vaksin dan kita juga hidup juga lebih bisa terus move on gitu kan. Tapi belajar dari pembelajaran yang sudah jadi ya kita memperbaiki yang kita pernah alami aja sih gitu. Proses adaptasi bisnisnya seperti itu ya. Ya. Aku langsung tanya aja kalau gitu. Sebenarnya menurut Kak Ivan, tren mode sweat 2022 itu seperti apa? Mungkin bisa dibahas dari siluetnya atau materialnya. Jadi aku melihat wanita berhijab sekarang ini mereka sudah semakin punya their own personal style. Sudah sama seperti wanita-wanita pada umumnya. Mereka punya karakter, mereka punya cara melakukan mix and match, mereka punya cara untuk bisa bergaya dan berdandan hijab ala mereka. Jadi semakin majemuk wanita berhijab yang berbelanja di tempat saya, jadi itu jadi buat saya juga membuat banyak hal gitu kan. Jadi kayak kemarin pas aku fashion show, kok banyak yang nggak ditutup rambutnya gitu misalnya gitu kan. Karena menurut saya banyak juga wanita-wanita yang membeli koleksi saya, dia tidak berhijab. Tapi dia ingin menghormati momentum Lebaran tersebut. Jadi
dia tutup rambutnya sedikit. Jadi memang sebenarnya brand aku itu sebenarnya modest sih. Modest ya. Ya, tapi kan memang kaum Instagram ini nggak mengenal apakah modest itu apa gitu. Mereka yang mengenal kalau hijab ya udah harus ketutup gitu kan. Tapi ya namanya kita kan, aku kan bukan ulama ya Beb. Kita ini kan desainer, kita ini penjual baju. Apa yang kita jual, nah silakan kalian aplikasikan sendiri gitu kan. Kalian decide sendiri tampilanmu mau seperti apa. Jadi aku tuh kalau kalian mau cari kerudung yang syar'i, aku punya. Ya kan, mau scarf polos aku punya, mau scarf segi empat aku punya, mau bahannya apa namanya wool sekalipun aku punya. Aku malah sekarang di koleksi aku nih, aku buat scarf pasmina dari bahan pleats, tapi pleatsnya aku motif, which is gemes banget gitu. Karena banyak juga perempuan berhijab yang nggak suka pakai ciput atau pakai ninja. Dia langsung rambut, misalnya kalau rambutnya keriting atau rambutnya memang seratnya tebel, itu kan si bahan kerudung itu kan dia bisa nyangkut ya gitu. Dan buat aku di zaman sekarang kita nggak bisa ngejudge orang itu berpenampilan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, Beb. Benar banget. Makanya yang aku bilang setiap orang tuh punya cara untuk bisa beradaptasi dengan dirinya, dia mau bergaya seperti apa gitu. Tapi kalau aku ya, kalau misalnya kayak di brand aku di Manja sama Privé, memang tidak ada busana yang ketat. Aku tidak ada busana yang ketat karena menurut aku ya kalau ke esensinya adalah modest pun, aku nggak kepengen yang seksi, lehernya terlihat terlalu besar atau siluetnya itu terlalu ketat, aku nggak mau gitu. Walaupun banyak orang yang berhijab pengen ada pinggangnya. Siapa sih perempuan yang sekarang nggak kepengen kelihatan langsing, nggak kelihatan shape-nya gitu kan. Tapi ya, karena memang berhijab, ya konsekuensinya ya kalian harus tahu sendiri seperti apa. Dan konsekuensi itu menurut aku bukan menjadi tanggung jawab aku gitu kan. Bagaimana kalian beradaptasi dengan baju yang aku buat gitu. Mumpung tadi disinggung, boleh mungkin Kak Ivan jelaskan ke yang nonton hari ini, sebenarnya modest wear itu apa sih? Karena orang kayaknya masih banyak yang, apa ini modest wear, apa cuma bahasa Inggrisnya dari baju hijab gitu. Mungkin bisa dijelaskan nama Kak Ivan, silahkan. Oke, jadi kalau misalnya modest wear menurut aku ya memang bahasa resminya tuh aku nggak tahu apa gitu ya. Tapi yang jelas modest wear itu adalah yang kita tahu modest tuh dari ya busana muslim ya, busana yang sopan, busana yang tertutup gitu kan, bukan busana yang terbuka gitu. Dan adaptasi busana muslim itu sendiri Eropa, Amerika, Middle East, mereka punya cara berdandan sendiri. Makanya kalau aku melihat hijab syar'i itu kalau misalnya di Arab sendiri tuh nggak ada orang pakai hijab syar'i. Mereka tuh kalau di Arab itu sendiri trennya dia dengan burka atau dengan outer panjang gitu kan. Abaya ya. Abaya. Nah, dia tuh dengan abaya gitu. Jadi dia luarnya pakai abaya, dalamnya pakai tank top, Beb. Karena dia keluar rumah harus pakai abaya gitu kan. Gitu. Jadi ya terkadang memang kalau di Indonesia kalau untuk urusan busana muslim punya pandangan yang banyak banget sih gitu kan. Dan itu semuanya harus kita hargai kalau menurut aku. Yes, betul sekali. Nah, kalau tadi kita udah membicarakan sedikit tentang tren bajunya ya. Tren bajunya di mana memang sekarang adalah menjadi lebih individualistis, gaya sesuka-suka gue. Jadi dari Ivan pun menyediakan semua macam gaya ya. Ada berbagai macam siluet ya. Nah, kalau dari hijabnya sendiri, tadi kan sempat dimention ada yang memang pleats bergambar, bermotif. Tapi dari cara pakainya sendiri sekarang ada tren nggak sih? Kalau tren kan kadang-kadang memang lagi boom ya, walaupun memang individualis itu memang lagi banyak gitu. Di mana-mana gue beda, gue pakai turban, gue pakai ini. Tapi buat mata Ivan Gunawan trennya apa? Kalau aku sih kemarin ya trennya aku tuh sebenarnya bikin hijab instan yang mana aku daftarnya pakai ciput. Jadi dia kayak pakai topi dalamnya, tapi kerudungnya sebenarnya kerudung segi empat. Jadi kalau misalnya dipakai, ujung kupingnya tuh bisa kelihatan. Dan sekarang ini perempuan ria yang pengen kelihatan diamondnya, Beb. Dari nggak bisa salahin sebenarnya, ya kan? Nggak bisa salahin. Orang mau pakai apa juga suka dia juga sebenarnya gitu kan. Jadi ya aku berusaha untuk menjembatani aja. Terus kalau misalnya kayak di stylingnya, aku pakai kayak jepitan rambut besar untuk aksen di kepala gitu. Karena aku
ya styling tuh bebas-bebas aja sih gitu kan. Flip ya, berarti ya. Iya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk baju modest wear atau baju muslim sama baju sehari-hari, mungkin ini konteksnya baju lebaran ya. Itu beda nggak sih sebenarnya? Atau Sebenarnya mungkin aku nggak khususin ini adalah baju khusus untuk dipakai untuk lebaran ya, tapi seri ini adalah seri utama di line kita yang memang kita provide untuk busana hari raya gitu. Tapi jarang sih Rajasa kalau orang datang ke tempat aku cuman beli satu baju gitu, karena banyak item-item gemes, terus harganya tuh udah ketahuan gitu. Blus pasti aku jual dengan harga sekian gitu kan. ya. Dress aku jual dengan harga sekian gitu. Jadi mereka tuh memang baju aku tuh udah jadi baju OOTD hari-hari mereka gitu. Makanya aku karena memang ya silaturahmi lebaran mungkin saat ini nggak seperti silaturahmi yang tahun-tahun sebelumnya yang dia bisa pakai glam ketemu banyak orang kan. Karena pasti banyak lakuinnya juga dengan kondisi yang lebih intimate lah gitu. Jadi bahan-bahan yang aku pakai juga bahan-bahan yang nggak mudah lecek. Karena kalau kita tahu kalau intimate pasti kan lo ngedeprok depan TV, makan, duduk santai gitu kan. Dan customer aku itu kan bener-bener dari A, B, C, D, E, F, G gitu. Nggak semuanya orang datang naik Alphard. Nggak semuanya yang beli baju aku naik Alphard. Pencinta aku tuh ada yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang naik bus gitu. Jadi ya aku nggak bisa membuat baju dengan bahan-bahan yang rumit gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya aku boleh ngomong ya bahwa sebenarnya brand terutama Manja Hijab itu Manja itu affordable ya. Aku lihat harganya banget, parah banget. Kerudung kita itu di harga 165 ya kan, dan sekarang di kerudung kita itu aku matchingin dengan boxnya juga karena banyak juga yang ternyata mau cari gift buat hari raya kan. Jadi aku matchingin sama boxnya. Kalau di Ivan Gunawan Privé harganya memang 2 kali lebih besar, jadi sekitar 330 ribuan gitu. Tapi memang kualitas dari bahannya itu sendiri memang berbeza gitu. Jadi kalau aku mengibaratkan, kalau manja, kamu pakai manja, ya mungkin tasnya bisa pakai at least Michael Kors, bisa pakai ya begitulah gitu. Tapi kalau misalnya Privé, aku melihat ya memang itu target marketnya ya lo bisa pakai Prada, lo bisa pakai Kelly, lo bisa pakai Birkin, lo bisa pakai Bottega gitu kan. Jadi lebih high end-nya ya. Lebih high end-nya gitu. Tren baju kembaran keluarga, apakah sudah kembali? Karena kalau tahun-tahun kemarin kan memang cuma muncul di Zoom, jadi pada biasa ya udah keluarga doang, pakai kaos aja semuanya hai gitu-gitu. Sekarang apakah sudah kembali lagi tuh tren baju kembaran bapak ibu anak? Kalau aku sih nggak aku fokuskan, tapi ada beberapa koleksi mungkin 4 sampai 5 yang mereka bisa satu whole set. Jadi untuk anaknya, untuk suaminya gitu. Ada. Aku memfasilitasi itu gitu. Karena ternyata banyak keluarga-keluarga yang pengen so sweet ya. Sekarang kita ngeliat ke mall aja, kalau ngeliat orang pasangan aja pakainya orange-orange gitu kan, kayak motor gitu ya Beb. Tapi ya memang ternyata itu terjadi di real life sih menurut aku. Jadi aku ada beberapa artikel yang memang aku buat bisa seragaman satu keluarga. Sebenarnya Kak, kalau ini sedikit menyangkut ke Khalif ya. Sebenarnya paling sulit buat seorang Ivan Gunawan tuh mendesain yang mana sih? Yang baju perempuan manja yang memang terjangkau atau yang memang privé yang mirip-mirip dengan koleksi utama first line kamu yang memang mewah atau justru koleksi laki? Ya kalau dibilang lebih sulit ya bikin koleksi laki. Karena kalau koleksi laki itu memang pertama research-nya agak berat. Karena kalau di Khalif itu tuh aku sebenarnya kan ada Khalif dan ada KLF. Jadi si KLF itu lebih ke sportinya gitu. Nah, katanya Khalifnya lebih shirt, lebih koko, lebih seperti itulah gitu. Tapi buat aku sekarang ya semuanya nggak ada yang sulit ya, karena masing-masing brand kita udah punya tim desainer yang beda-beda gitu kan. Jadi for now aku udah nggak kerja sendirian. Aku lebih happy kerja karena lebih banyak orang-orang muda yang kerja sama aku, apalagi di tahun ini aku banyak mempekerjakan anak-anak SMK sekolah desain yang memang aku berikan kesempatan mereka untuk bisa bekerja bareng sama aku. Nah, salah satunya tuh SMKN Negeri 9 Bandung. Aku lupa ya, antara 9 apa 5, jadi mau dikoreksi aja gitu. Tapi ada beberapa dari mereka yang tadinya tahun lalu
pegang karena mereka bagus banget mereka, akhirnya aku pekerjakan gitu. Jadi apa ya? Ya sama aja seperti di pemerintahan ya. Pak Jokowi juga meng-hire anak-anak muda yang ngerti nggak sih yang Ya, pemikir lebih millennials dan segala macam gitu. Karena buat aku fresh. ya, jadi mendesain satu koleksi itu aku nggak bisa hanya membuat dengan opini aku sendiri gitu. Dengan apa yang aku lihat, dengan apa yang aku rasain. Tapi aku juga butuh masukan dari mereka yang pengguna. Sorry Kak, suaranya hilang. Nah, Beb, sorry. Beb, Beb. Iya, Beb, maaf. Bentar ya, bentar. Oke. Nah, jadi ya, tadi memang banyak udah jelasin sama Kak Ivan, trennya, proses kreasinya juga, bahwa sekarang sudah mulai memasuki ke social business ya, karena melibatkan memang peserta pekerja-pekerja yang memang dari eh, sekolah kejuruan yang memang ternyata banyak bakat. Karena orang-orang dulu kan bilangnya, aduh SMK kualitas bagaimana, ternyata bisa kerja di tempat selevel Ivan Gunawan gitu kan. Jadi memang luar biasa sekali. Welcome back. Yes. Jadi hari ini aku lagi bikin stylingan project buat Maharani Kemala. Aku ada appointment photoshoot bareng sama Carolina Paris. Oh, Jadi dia udah sampai di hotel aku nih, sepertinya. Makanya dia nyari aku. Oke. Kak, kalau ini aku mau tanya ya sekarang ya. Kalau Ya. misalnya dari key item sendiri, key style-nya sendiri dari koleksi kemarin yang kamu showin, boleh di-share nggak ada apa aja? Oke, jadi kalau misalnya untuk dimanja hijab, aku ngambil inspirasi itu dari motif kupu-kupu. Karena di busana muslim sendiri memberikan aksen motif binatang atau sesuatu yang hidup tuh agak susah gitu ya. Aku melihat kupu-kupu ini, pertama memang aku juga koleksi kupu-kupu kering di rumah gitu. Jadi memang mengandung banyak sekali inspirasi buat aku, sumber inspirasi buat aku. Dan kalau misalnya kita berbicara palet warnanya tahun ini sedikit lebih lebar daripada tahun kemarin. Jadi aku tuh koleksi kalau misalnya lagi ungu semua, aku nggak mau kayak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti orang udah beli satu ya udah karena bajunya ungu semua gitu kan. Tapi palet warnanya itu aku ada nude kedastinya aku punya, terus warna hitam, biru, abu yang warna-warna basic gelap aku juga ada. Aku ada sentuhan sedikit yang agak berbeda tahun ini, aku kasih warna olive green sama melon tapi dia yang muda gitu. Jadi palet warnanya sedikit lebih banyak sih gitu. Itu kalau manja ya? Ya kalau manja. Kalau di Privé, aku lagi ngeluarin signature monogram kita. Jadi Privé sekarang udah punya monogram. Yang monogram itu aku buat dari gabungan huruf I dan G. Paletnya tuh sekarang ada hitam putih, ada hitam gold, ada apa lagi ya? Ada abu-abu gitu. Yang kotak-kotak itu ya bentuknya ya? Dan kalau di Privé sendiri, aku sekarang explore dengan bahan knit. Bahan rajutan yang memang aku print juga dengan motif aku. Jadi aku senang sih. Jadi akhirnya aku sekarang punya mesin print, aku punya mesin knit. Jadi aku tuh udah nggak harus buat dengan bahan-bahan mahal, bahan-bahan import. Jadi sekarang udah lebih happy desain kita produksi di sini ya. Ya, karena aku bisa develop motif sendiri sekarang gitu. Jadi senang sih. Jadi kalau dulu kan kalau misalnya fashion show baju couture gitu kan atau evening wear kadang suka deg-degan ya. Aduh bahan gue udah pernah dipakai siapa ya? Rebutan sama siapa ya gitu. Nah, tapi sekarang tuh ya I don't care what they make gitu kan karena aku sendiri motif aku punya mesin knit sendiri gitu. Jadi ya lebih tenang sih, koleksi sekarang lebih tenang sih. Kak, mau nanya dong, kan dirimu juga mengeluarkan koleksi knit ya. Tanggapannya di pasar Indonesia gimana? Karena kan orang kadang-kadang bilang, aduh Indonesia kan tropis ya, panas gitu. Ya, tapi gimana? Ya, tapi kan kalau knit, biar Angka mengatakan dari kamu gimana penjualan si knit ini? Knit animonya besar banget karena memang mungkin kalau di luar knit itu kan dia ada woolnya ya. Kalau di knit kita di Indonesia memang aku nggak ada woolnya sih. Jadi memang tetap poly dan katun sih knitnya gitu. Jadi dipakai tuh nggak panas sama sekali nggak panas. Dan primadona sekarang di Privé itu baju tidur aku.
Baju tidur aku tuh sehari aku bisa laku 1.000 piece. Wow, 1.000 piece. Yes, yes. Ternyata sekarang ini karena orang tuh banyak banget aktivitas di rumah, jadi mereka tuh di rumah juga pengen cantik. Merasa nyaman di rumah ya. Ya, aku punya bahan satinnya itu bagus banget, motifnya juga aku punya banyak banget gitu. Jadi sekarang aku primadona aku banget tuh di baju tidur sebenarnya. Justru ternyata di situ ya sekarang memang pergeseran tren market itu ada di situ ya, nyata banget ya Kak ya. Nah, kalau tadi kita sempat ngomongin, mulai masukin sedikit ngomongin penjualan, di masa pandemi ini kan orang banyak yang jungkir balik untuk survival ya Kak ya. Ya. Semua bisnisnya. Ya. Dirimu punya banyak banget bisnis. Mulai dari salon, baju yang kutur, baju yang biasa, baju batik, sampai makanan, minuman semuanya ada. Gimana ya sih kalau kita berbicara jungkir balik kan nggak mungkin kita share data ke semua orang ya Beb. Betul. Namanya bisnis ada juga yang bleeding, ada yang enggak gitu kan. Tapi buat aku selama kita hidup, selama kita masih sehat, buat aku ya berusaha bertahan sih lebih baik karena aku nggak mau kayak harus PHK-in orang, harus keluarin orang dan segala macam. Jadi aku berusaha untuk figure out aja gitu. Apa yang aku harus perbaiki, apa yang harus perbaiki. Kalau dari semua lini bisnis aku nggak semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Tapi aku nggak bisa sebutin yang mana yang bleeding, yang mana yang apa gitu. Tapi buat yang udah pasti yang bleeding adalah first brand. Karena baju malam harga puluhan juta yang mau beli siapa? Iya kan? Dimana acara-acara lagi pada nggak ada semua ya. Nah, acara-acara udah mulai kan. Jadi makanya aku puter otak kemarin. Aku bikin garage sale sampai 80% itu baju kutur-kutur aku. Dan sekarang baju kutur aku mungkin sekitar tinggal 30% ada di butik, which is good. Aku nggak punya banyak dead stock karena buat aku I don't mind untuk jual koleksi aku karena semua tuh aku buat dari tangan aku sendiri dan kalau aku mau buat lagi aku bisa, gitu kan. Tapi dalam waktu dekat ini sekarang first line aku Ivan Gunawan akan aku bikin ready to wear-nya. Wow, this is new news. Yes, jadi aku udah capek orang datang ibu-ibu cerita dengan masalahnya bayar DP bulan depan ambil, gue capek. Ya. Jadi udah sekarang bener-bener aku mau bikin ready to wear aja. Jadi ya kalau mau ketemu Igun ya memang bener-bener memang dia mau bikin baju perkawinan atau apapun itu gitu kan. Tapi kalau misalnya mau koleksi aku, mereka bisa dapetin dengan mudah sih menurut aku. Dan harganya juga affordable. Yes. Doain ya. Makanya aku ke Paris lagi cari inspirasi nih. Oh, itu nanti bedanya sama Privé apa? Oh beda. Kalau Privé kan memang lebih ke baju hijab gitu. Kalau ini ya Ivan Gunawan in the different way gitu kan. Itulah. Tapi versi bisa langsung dibeli loh kalau ini nggak perlu bisa langsung dibeli dan aku juga pengennya ada sizing walaupun itemnya limited, nggak terlalu banyak. Bahannya juga bahan prestis tapi juga bukan yang sampai mahal-mahal banget gitu kan. Looknya seperti itu. Tunggu aja. Ditungguin pasti, tentunya ditungguin. Prediksinya sendiri dari Kak Ivan untuk bisnisnya di bulan Ramadan ini. Apakah bisa mengejar kembali 2 tahun kemarin yang mungkin ada bleeding apa enggak? Gimana menurut Kak Ivan? Wow, kalau target saya sih tahun ini saya harus achieve 50% lebih tinggi dari tahun lalu gitu ya. Karena aku suka banget sama koleksi tahun ini. Aku suka cuttingnya, aku suka motifnya dan kalau biasanya tuh Rajasa aku tuh misalnya bikin dari 50 koleksi yang aku produksi itu mungkin sekitar 30 koleksi. Tapi kemarin dari 35 koleksi yang memang aku pilih untuk di runway semuanya aku produksi. Gitu. Karena mempelajari kadang lucu tahu kalau misalnya kita show kita ngerasa gini, duh kok kayaknya baju gua kampung banget ya. Ternyata tuh justru laku banget gitu. Jadi kita tuh kayak nggak bisa memprediksi apa yang kita buat gitu. Itu benar banget sih, kadang-kadang kita mikir ini ada yang mau pakai nggak ya, ternyata malah laku ya yang ini ada yang nanya nih. Ini ada yang nanya, aku mau bacain ya. Iya, tapi udah hilang. Dia ada yang nanya nih, Kak, apa sih bedanya scarf yang harganya mahal-mahal sama yang scarf yang murah-murah?
Oke, aku jawab ya. Yang pertama, scarf itu kan pengganti rambut kalian. Dia akan menutupi mahkota kalian. Jadi, kalau bahannya aja nggak bagus, yang ada kalian pada bercerai. Karena laki bini pada berantem. Karena budak. Bahannya tebal. Nah, laki lu pada ngomong. Nah, laki lu pada ngomong, kagak kedengeran. Iya kan? Jadi, kalau kalian ketahui, ya kenyamanan itu pertama dari kualitas bahannya, Beb, gitu. Ada kerudung yang kalau misalnya mau beli di apa namanya di Lazada gitu kan, ada kerudung yang harganya 25.000 juga ada, Beb. Tapi pastinya kalian bisa ngerasain pegangannya antara kerudung 25.000 sama kerudung 150.000, pasti beda sih gitu. Bahkan kalau kamu mau lihat Hermes, kerudungnya harganya 6 juta. Lebih beda lagi. Itu aja di kuping budak, Beb. Itu sutranya. Iya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Nah, tadi ngomong-ngomong soal puasa, biasanya tiap puasa itu semua orang punya target ngurusin badan. Sebagai seseorang yang dalam setahun terakhir, 2 tahun terakhir, sangat disorot tentang program weight loss-nya, boleh ceritain sedikit nggak? Dari awalnya program weight loss kamu, dari awalnya ditantangin sama Master Dedi. Iya. Kemarin Dedi kan nantang aku 25 kilo 3 bulan, ya kan? Tapi aku 1,5 bulan itu aku udah turun 25 kilo, which is dia udah kalah. Terus sampai hari ini aku udah turun almost 50 kilo. Nanti aku pulang, thank you. Aku pulang dari Paris, aku mau melakukan surgery. Aku mau buang dada aku. Ya, kelebihan kulit. Aku mau buang, jadi aku mau sekeng-sekeng itu kulit. Aku mau pakein apa namanya kupnat. Aku mau kupnat. Dikupnat ya, semuanya ya. Ya, mau dikupnat semuanya gitu. Karena kalau aku makin turun lagi, perutnya makin jatuh sih. Perut bawah terutama, karena perut bawah kan nggak ada ototnya ya gitu. Jadi memang harus di fix gitu. Beb, jangan marah dulu bentar. Tunggu. Oke. Nah, tadi abis ini aku mau nanya, sebenarnya rahasia kurusnya Kak Ivan itu apa aja sih? Selain kan ada diet, ada yang diet. Apakah dia ngikutin caranya Master Dedi untuk keto? Kita tanya aja abis ini. Sambil nunggu, sekali lagi aku ingetin, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti untuk 6 orang penanya terbaik akan mendapatkan 1 buah scarf manja hijab masing-masing ya, gitu. Kak, tadi kamu udah cerita bahwa turun bisa sampai 50 kilo. Ya. Caranya apa sih, Kak? Karena aku pun, yang kamu lihat, aku juga kayak butuh deh, Kak, itu. Strategi kamu apa aja. Jadi pembaca Femina, yang pertama adalah jangan pernah percaya itu postingan-postingan di Instagram, Igun pakai fat loss ini apa segala macam, itu bohong semuanya yang pakai foto-foto aku. Jadi aku hanya melakukan penurunan berat badan pakai Dokter Cisi. Ya, Dokter Cisi, dia praktek ada di Sunter, dia praktek ada di Kebagusan. Jadi silakan kalian datang. Nah, selain ada treatment dari Dokter Cisi, aku tuh nggak makan gluten, nggak makan tepung-tepungan, aku nggak makan. Aku nggak makan makanan olahan, aku nggak makan. Jadi ya kalau makan daging ya makan daging, makan ayam, makan ikan, makan ikan. Jadi bukan makan ikan, aku makan pempek atau aku makan otak-otak gitu. Kalau mau makan ayam bukan berarti aku makan, misalnya aku makan pempek. Dia nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh makan makanan yang diproses. Jadi harus benar-benar semuanya fresh. Terus udah gitu ganti minyak gorengnya pakai minyak kelapa. Tumisnya pakai olive oil. Kalau lagi pengen yang bersantan, jangan pakai santan yang instan, tapi pakai santan kelapa asli. Terus udah gitu buang semua minuman-minuman yang ada rasanya. Kalau lagi pengen nurunin cepat, jadi minumnya air putih aja. Kalau lagi pengen ada rasanya ya es teh tawar atau mungkin ocha, matcha gitu kan. Berarti nasi juga enggak ya kan, itu masuk nasi itu diganti dengan beras merah. Gitu. Dan dari semuanya, kalau aku sih ngerasa yang paling penting itu adalah sarapan pagi. Banyak banget orang itu yang nggak melakukan sarapan pagi. Jadi sarapan pagi itu penting banget. Biasanya aku sarapan pagi itu jam 8 atau jam 9. Nanti baru makan siang lagi jam 2. Nanti baru makan sore lagi jam 6, setengah 7. Jadi semakin malam makanannya harus semakin sedikit. Oh gitu. Dan makan olahraga nggak? Aku belum boleh olahraga karena nanti masa ototku naik. Jadi makan itu justru jangan, kalau diet itu justru malah jangan nggak makan, tapi kita harus makan gitu. Jadi
kalau misalnya sekarang ini aku merasa metabolisme badan aku tuh jauh udah lebih bagus dibandingkan dulu gitu. Lebih seger ya, Kak ya? Iya, lebih seger banget, parah gitu. Terus satu lagi kalau buah itu jangan di jus, tapi dimakan langsung. Kenapa gitu? Karena kalau kata dokter itu kalau udah di jus tuh udah jadi gula gitu. Oh, oke. Ya, 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 masuk akal. Karena di jus kan ada proses panasnya juga ya di situ ya. Di blendernya itu jadi panas. Mungkin itu Nah, menjadi kesalahan gulanya ya. betul. Ah, ntar aku coba ah. Karena aku dulu sempat nggak makan nasi gitu berapa lama, tapi akhirnya Iya, tergoda juga kalau dengan lemper dan kawan-kawannya. kalau kita makan nggak kenyang, pasti nanti jadinya ngemil. Bener. Jadi kalau makan udah makan sampai kenyang, sampai udah berasa di perut, tapi udah makan ya udah makan selesai gitu. Hmm. Itu tips yang ntar aku coba. Pasti juga banyak nih sahabat Femina dan juga followers Kak Ivan pengen nyoba. Tapi ikut keto juga nggak kayak kalau udah di Kalau Corbuzier kan aku bikinnya keto ya. Kamu ikut nggak? udah pure dokter Cici. Hmm. Kalau kalau diet itu nggak boleh campur-campur ya, Kak Ivan ya? Kalau aku sih emang nggak pernah campur-campur ya, kan aku sama tipe Hmm. setia, Beb. Jadi kalau udah satu ya udah satu. Itu dia juga tipsnya ya, tipe setia ya. Oke, sekarang aku mau langsung bacain dari sahabat Femina dan juga followers Kak Ivan udah menanyakan. Ini ada pertanyaan dari Abdul Hamid Alfani. Ini pertanyaan menarik banget. Kak Ya, Igun, bakal ada rencana bikin busana swimwear nggak yang sopan sesuai dengan adat sini? Mungkin maksudnya tertutup kali ya buat wanita-wanita muslim. Karena itu ada pasar juga. Mereka pengen olahraga atau ke pantai kalau nggak bisa. kalau Nah, kalau bikin swimwear sih aku belum ya, gitu karena belum. Tapi sekarang ini hmm. aku ngarani ke Mala, aku lagi bikin underwear, Beb. Aku lagi Underwear gimana tuh? ya namanya MK Wear, underwear. Hmm. Aku lagi bikin celana dalam seamless. Hmm. Nah, sekarang ini kan kadang suka kalian nggak perhatiin tuh kok pakai celana dalam tuh kemana-mana tuh pakai celana eh Hmm. jeplak kemana-mana gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya dulu itu kan terkenal dengan G-string ya, tapi sekarang kan kayaknya orang udah jarang banget pakai G-string karena nyelip ke tengah-tengah. Iya, eh, kan. ganjel-ganjel gimana gitu. Kalau misalnya seamless ini ya bener-bener kalau dipakai kita pakai celana tuh rapih dan bersih gitu. Nggak jeplak ya. Eplak. Jadi dan harganya juga affordable banget hanya 48.000. Aku punya banyak warna. Aku punya orange, punya nude, punya hitam, punya putih. Hmm. Jadi itu recommended banget sih buat aku. Jadi kayak misalnya mau pakai dress yang ketat ya pakai itu aja gitu. Hmm. Dan Itu penting banget, utama banyak yang pakai baju gamis atau apa yang lurus-lurus, kadang-kadang nggak pakai daleman, langsung pakai underwear, terus jadi malah jiplak gitu kan ya. Itu oh, mama aku sering banget ngeliatin itu kenapa jiplak gitu kan. nah, Tapi memang itu tujuannya ada seamless underwear ini ya. nah, that's right. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita mau pakaian yang benar, kalau misalnya kayak baju ketat ya jangan pakai BH renda juga gitu kan, pasti jadinya Hmm. berantakan. Jadi terkadang Hmm. perempuan itu belum terlalu memperhatikan apa yang dia pakai di dalam sih. Kalau aku Hmm. kalau ngajarin beauty queen aku, pokoknya kalau misalnya celana dalamnya warnanya nude ya BH-nya harus nude. Kalau Hmm. atas sama bawah harus matching. Kalau enggak pasti aku marah. Hmm. Itu menunjukkan personality juga sih, ada kesesuaian, keselarasan di dalam Iya, terpancar keluarnya ya. tuh. Kalau kamu underwear sukanya apa? Sukanya aku sih boxer brief warna hitam ya. Ya, kalau aku ya, ini fact dari aku ya, aku tuh nggak punya celana dalam selain warna putih dan hitam. Jadi aku Hmm. tidur pakai warna putih, kalau aktivitas warna hitam. Hmm. Itu paling aman sih memang ya. Nah, Classic, basic, dan aman. Oke. Tapi untuk swimwear nanti ditunggu ya. Mungkin dalam perkembangan nanti-nantinya ada pasar ke situ, kita tunggu ya. Kalau ada perkembangan di situ ya Kak ya. benar. Swimwear-nya ya. Ya, sebenarnya opportunities itu kan kita hidup berharap bahwa ada opportunities yang baik kan gitu. Sama aku baru aja nge-launching ini loh, karena sekarang kan kita pakai masker ya. Kita pakai masker, kita juga pengen menter dan pengen berinvestasi. Jadi aku tuh baru buat yang namanya masker, tali masker tapi dari emas, Beb. Tali masker dari Yes, jadi itu kolaborasi aku sama YT Gold sama Semar Nusantara. Jadi ada keren banget ya. Jadi di masker set gitu terus ada ininya, ada rantainya gitu. Rantainya emas ya, tetap glam ya. Perempuan Yes, of course. tetap glam.
And then lihat dong ini, aku juga bikin masker. Tuh. Oh, ini maskernya di brand apa ini? Ini aku kolaborasi sama Shukamas namanya. Oh iya. Ya, kemarin aku terima ini Gitu. rilisnya. Jadi udah intinya adalah di saat orang banyak membutuhkan, ya kan? Dan pengen juga tampil beda, pengen juga sesuai dengan kebutuhan baju dan warna khususnya gitu kan. Jadi ya, why not? Gitu. Betul. Ini menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ari Hawaria. Koleksi hijab dan busana muslim di era pandemi ini, apakah ada perbedaan Kak Ivan? Mungkin dari segi model atau Ya, bahannya? sebenarnya perbedaannya itu dari kualitas bahan aja sih gitu. Karena banyak aktivitas yang kita lakuin di dalam rumah gitu kan, lebih intimate gitu. Jadi aku nggak buat pakai bahan-bahan yang kayak misalnya bahan payet atau mungkin bahan satin yang cepat lecek gitu. Satin aku aja tuh bagus banget gitu kan. Di crepe satin aku tuh memang nggak mudah untuk lecek juga gitu. Berarti Jadi memang memang ada pilih yang perubahan. nyaman-nyaman aja lah sekarang kalau menurut aku mah. Oke, next pertanyaan dari Acu Saleha. Ya. Kak, konsistensi seperti apa sih harus diterapkan dalam bisnis fashion supaya brandnya kuat kayak brandnya Kak Igun? Mungkin dia pelaku Amin. bisnis fashion juga. Yang pertama kalau bikin koleksi itu harus nyambung ya. Jadi koleksi itu harus berkesinambungan gitu. Karena kalau kita bikin koleksi, satu koleksi ke koleksi lainnya yang beda banget, marketnya jadi bingung lagi, Beb. Marketnya jadi mencari lagi gitu. Jadi makanya kita sebagai desainer tuh harus punya identitas juga gitu. Koleksi kita mau dibawa kemana sehingga kita bisa mendapatkan fans fanatik gitu. Ini ada pertanyaan dari Benita. Ada tips nggak untuk pakai hijab atau berbusana untuk perempuan di atas 50 tahun ke atas supaya tetap kelihatan fresh tapi nggak kelihatan kekanak-kanakan? Oke, kalau misalnya yang 50 tahun hindari warna-warna gelap ya. Banyak orang bilang gini, kalau orang gendut pakai baju warna hitam. Nggak ngaruh kalau menurut aku. Kalau baju itu cuttingnya bagus, cuttingnya pas sama kalian, mau pakai baju warna apapun juga kelihatan bagus. Nah, kalau mau kelihatan kurus, jangan salahin bajunya, lo kurangin berat badannya. Ya, itu benar sih. Jangan salahkan bajunya, salahkan badannya. Nah, ya kan, jangan salahin bajunya. Jadi jangan, maksudnya kasarnya gitu ya. Ya jangan pakai hijab juga, jangan hitam mulu, jangan marun mulu gitu. Jadi jangan yang gelap-gelap lah gitu. Karena ya kan hijab itu kan pengganti rambut kalian gitu. Jadi kalau warnanya gelap-gelap, mukanya juga jadi gelap. Oke, next. Ini pertanyaan dari Laili Hidyati. Kak Igun, gimana cara kakak terus bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mengikuti keinginan pasar? Mungkin lebih tepatnya gimana caranya seorang Ivan Gunawan mengikuti tren pasar atau prediksi tren pasar, Kak? Gimana? Ya, kalau di butik ada yang memang tugasnya meresearch pasar ya. Jadi ada yang bertugas meresearch pasar. Dan kalau aku meresearch apa yang terjadi di dunia. Jadi seperti kalau aku lagi liburan seperti ini nih, aku ada satu cara buat aku untuk bisa melihat apa sih yang lagi tren di luar tuh apa sih gitu. Jadi ya buat aku juga bagaimanapun juga kita nggak boleh main cuma di sekitar halaman rumah aja gitu. Tapi kita harus main ke rumah tetangga, main ke belah kasarnya supaya kita bisa tahu apa sih yang terjadi di luar tuh seperti apa gitu. Artinya semua itu bisa dapat dari Instagram, bisa dapat dari Pinterest sih, tanpa kalian harus melakukan perjalanan atau traveling gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia Rosita. Gimana bisa produktif di waktu yang super sibuk sampai bisa go internasional? Ini yang pernah aku tanyain ke Kak Ivan langsung. Aku nggak ngerti, Ivan, gimana cara kamu bagi waktu? Pagi syuting, siang mungkin ngapain? Waktu gampang. Kan aku syuting cuma Brownies doang. Jam 12:30 sampai jam 2. Terus ada syuting lagi malam. Pagi aku masih bisa terima tamu. Masih bisa ngomel-ngomel. Siang aku masih bisa. Habis syuting aku masih bisa gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Kita nggak bisa nyalahin waktu ya gitu. Jadi semakin kita sibuk ya justru kita harus semakin bersyukur gitu karena peluang-peluang waktu yang dikasih buat kita tuh jadi semakin banyak gitu. Oke, ini dari tadi pertanyaan 50 tahun itu dari Harla Naeka. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Oh my god, cantik.
bosan pakai baju Ada ini. Nggak ada lagi. Kemarin tadi bener lengannya. Siapain? Dipotong. Modif kayak. Ya ntar kita potong aja. Aku kemana? Yuk, Mami ini Carolina. Oh, nggak Oke, jalan-jalan. pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ya. Ilham Muhammad 19. Model baju muslim pria pas lebaran biar nggak kesannya monoton, tipsnya apa ya? Tips biar nggak monoton. Yang pertama kalau biasa belanja harus bisa. Mak, Wah, kayaknya ada gangguan sinyal di sana karena memang lagi jauh di sana ya, susah cari sinyal. Tapi nggak apa-apa, mungkin sebentar lagi akan bergabung kembali dengan kita. Sebentar, aku undang lagi aja Kak Ivannya ya untuk gabung. Kalau ada sinyal memang suka begitu, apalagi lagi traveling. Nggak apa-apa, kita akan undang kembali Kak Ivannya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih ada waktu. Oh, masih ada banget waktunya. Jadi silakan langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan ditanyakan. Seperti tadi udah beberapa ditanyakan, semoga menjawab. Ini banyak nih yang menarik-menarik pertanyaannya ya. Karena nanti akan ada 6 orang yang beruntung mendapatkan manja hijab dari Ivan Gunawan. Nah, sebentar, aku undang kembali Kak Ivannya. Memang ya, sosok satu ini luar biasa sibuknya, tapi masih disempetin untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Emang luar biasa banget. Nah, kalau misalnya dari sahabat Femina sendiri gimana? Kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin mau cerita, aku nanti udah rencana mau beli baju yang mana. Boleh langsung tulis di kolom komentar. Karena nanti kita, siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan. Oke. Sebentar. Request to join, aku cari ya Kak Ivan. Sebentar. Di sana kata Kak Ivan lagi mau pemotretan. Di sana tuh jam 11. Mungkin sekarang udah mau jam 12 siang. Aku undang kembali Kak Ivannya. Semoga kali ini sinyal bisa. Kak, pengen disapa dong. Aku yang sapa dulu boleh ya, Rabel ya. Sambil nunggu Kak Ivan. Kak Ivannya lagi mencari sinyal. Pertanyaanku belum dijawab. Sebentar ya, satu-satu. Tulisnya di kolom komentar, jangan di kolom question. Coba deh aku intip di kolom questionnya. Soalnya kalau dari sini, adminnya nggak bisa ngecek. Nah. Oke. Ini pertanyaan dari so_underscore ini menarik sih. So_underscore ini, pertanyaannya menarik sekali. Habis ini nanti aku tanyain ke Kak Ivan ya. Aku munculin dulu deh pertanyaannya. Nah, aku coba invite lagi Kak Ivannya. Memang kalau namanya live pasti begini, ada aja kendala teknis kan ya. Itu semua di luar kehendak kita. Jadi kita harus menunggu. Ivan Gunawan is unable to join katanya. Wow. Mungkin kalau Kak Ivan nonton mungkin bisa di-close dulu, terus masuk lagi. Supaya kita bisa ngobrol bareng lagi. Aku coba invite lagi. Aku coba invite terus. Karena kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Sambil nunggu sekali lagi, kalau misalnya mau ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit sebelum nanti kita tutup. Karena habis ini Kak Ivan tahu sendiri kan tadi mau foto. Nah, jadi kita tunggu aja di sini ya. Sebentar lagi, semoga Kak Ivan bergabung kembali. Kita tunggu. Stay tune. Sabar terus. Tapi tadi kalau kita dengarkan luar biasa banget sebenarnya perjalanan, mulai dari perjalanan bisnisnya dan juga perjalanan weight loss-nya seorang Ivan Gunawan memang luar biasa, bahwa dedikasinya terhadap industri mode, industri modeswear juga, baju muslim, dan juga untuk industri apa ya, memang mengembangkan bakat-bakat yang ada di Indonesia itu luar biasa sekali.
Memang kalau bilang Ivan Gunawan is a star maker, memang betul ya. Tuh, tulisannya Ivan Gunawan is unable to join. Aku coba invite terus. Nah, sambil nunggu, sekali lagi kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh adminnya dan ditanyakan ke Kak Ivan di saat-saat ini. Gitu. Begitu Kak Ivan masuk, kita langsung tanyain lagi ya. Sambil nunggu, ini banyak pertanyaan menarik nih. Coba ya, tulis lagi pertanyaan. Kalau tadi belum ditulis, mungkin adminnya kelewat atau apa gitu. Tulis lagi pertanyaannya. Oke. Oke, kalau gitu aku coba. Hai Kak, baru bergabung. Nggak apa-apa, ini nanti akan masuk di IGTV-nya Femina, akan di-save di IGTV Femina. Bisa ditonton ulang, dan soon juga akan naik di YouTube-nya Femina. Kalau misalnya mau nontonnya lebih enak, di layar lebih jelas. Mungkin kalau di sini, muka Kak Ivan ketutupan tulisan komen. Nggak apa-apa, ntar tampil di YouTube, nggak ada tulisan komen-komennya, jadi bisa bersih, nontonnya lebih enak. Oke. Nah, jangan khawatir, tenang. Bisa ditonton ulang nantinya. Sebentar ya, kita lagi menanti Kak Ivan untuk bergabung kembali. Emang suka gini nih, kalau live kan ya, kendala teknis kita nggak pernah tahu. Tuh, kalau ini ada yang bilang nih, yuk rezeki, suka bingung Kak kalau ke kondangan. Kayak takut salah kostum gitu loh, boleh dong tips and triknya. Oke, nanti kita tanyain ya. Yuk rezeki ya, nanti kita tanyain. Oke. Nih, yang jelas, ini ada dari Live Java Handfan. Ya, Raja saya yang jelas, kalau saya mau hadir perhelatan Akbar Miss Grand Indonesia-nya Ivan di Bali dan Jakarta. Oh tentunya, kita semua nungguin. Kan di sini juga banyak pageant lovers kan ya. Pageant lovers tadi pada nungguin waktu itu. Kita juga sempat interview dengan beberapa putri-putri lainnya. Ditungguin aja kalau misalnya memang banyak mau request Femina ngobrol dengan siapa, bisa tulis nanti di kolom komentar Femina, atau bisa DM ke Femina. Siapa tahu nanti kita bisa wujudkan bikin live sama siapanya. Ya. Oke. Tuh tulisannya masih di sini. Ivan Gunawan unable to join. Mungkin masalah sinyal. Atau kalau Kak Ivan ada di sini mungkin bisa close Instagramnya dulu. Mungkin Kak, terus join kembali. Kalau Kak Ivan mendengarkan. Aku terus coba invite sih. Semoga waktunya masih kejar, begitu bisa join kembali. Nanti akan langsung tanya-tanya singkat ya kalau gitu ya. Sambil aku tanya-tanya nih. Semoga Kak Ivan bisa kembali bergabung. Semoga waktunya masih cukup. Kita sih pengen ngobrol terus ya, tapi kan Kak Ivan sibuk sekali memang. Oke, coba nanti kalau misalnya bisa bergabung, aku tanyain 1 atau 2 lagi ya. Ini sebenarnya dari mana aja sih? Ada yang nulis pakai bahasa Arab? Apakah ini dari luar negeri? Live sama Queen Wulandari, please. Kayak Wulandari kayak pernah deh kita live bareng sama Wulan. Femina kayak pernah live sama Wulandari deh. Bisa dicek ya bisa dicek di IGTV-nya Femina, di scroll-scroll aja pasti ada, atau mungkin cek di YouTube-nya Femina. Seperti seingat aku kita pernah live sama Wulandari. Waktu itu membahas tentang baru punya baby. Ini pandemi dari Malaysia kalau nggak salah, karena Wulan waktu itu di sana. Bisa dicek kalau Wulandari udah pernah, seingat aku. Tapi kalau pengen lagi ya nggak apa-apa, nanti kita coba ya hubungin Wulan lagi, siapa tahu mau ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kayak waktu itu kan Kak Ivan udah pernah ya, terus kita sekarang live lagi sama Kak Ivan, ngobrol banyak. Nah kalau tadi pada penasaran pingin lihat koleksi terbarunya, bisa loh main-main setelah live ke Instagramnya @manja_ivan_gunawan dan juga ke @ivan_gunawan_prive. Bisa langsung cek-cek ke situ koleksi terbarunya hasil show kemarin di Bandung. Koleksi bagus-bagus banget, ada kupu-kupu, ada monogram-monogramnya, berbagai macam warna, ada yang dari pastel sampai warna yang luar cenderung gelap. Terus juga semua ada filosofinya, pemilihan warnanya kenapa pastel-pastelnya begitu. Itu menarik banget sih memang. Makanya hari ini kita pingin nanya banyak. Oke. Kita coba ya. Kak Ivan.
Kalau live emang suka begini. Tapi nggak apa-apa. Oh, salam dari Vienna. Anggun _ Pohan. Wow, dari Vienna jauh sekali. Live bareng Ariel Noah dong. Oke, catet. Live sama Ayla Dimitri. Kita pernah live sama Ayla Dimitri. Seingat aku pertama kali live fashion lifestyle tuh sama Ayla waktu itu. Itu berarti udah lama sekali. Tapi nggak apa-apa. Kita catat kalau pengen live lagi sama Ayla ya. Ayla sekarang lagi hamil besar. Sekitar aku lagi mengandung. Tapi nanti kita coba tanya-tanya Ayla ya. Kalau misalnya jadwalnya ketemu, kita ngobrol bareng lagi sama Ayla. Terima kasih masukannya. Kak, gimana model yang cocok untuk pakai kacamata, masker, pakai anting, supaya nggak heboh penampilannya? Oh, wow, oke. Pertanyaan bagus. Nanti kita tanyakan ke Kak Ivan begitu bisa bergabung kembali ya. Kak, perbanyak lagi dong live sama orang-orang fashion, desain terkenal, mungkin seperti Kak Ivan gini, atau mungkin tips and trik soal fashion yang juga oke. Sebenarnya kita berapa kali live dengan desainer-desainer, kita pernah dengan Sebastian Gunawan, pernah dengan Citra Subiakto, kita pernah dengan Hyunchen, kita pernah live dengan siapa lagi ya? Banyak loh kita pernah live dengan desainer-desainer. Nanti ditunggu deh, kita kabulkan. Ditunggu, permintaannya menarik banget. Kita catat, nanti kita ajak lagi live perancang-perancang hebat di Indonesia ya. Coba aku tanya ke admin, kalau admin mendengarkan, coba dikontak ke tim Kak Ivan, apakah bisa bergabung kembali, mungkin untuk jawab 1-2 pertanyaan lagi, habis itu kita langsung closing sepertinya karena waktu sudah hampir 1 jam, Kak Ivan juga sibuk sekali. Mungkin bisa dibantu ya adminnya ya. Wah, tadi ada dari Greetings from Netherlands, halo. Wow, luar biasa. Penontonnya hari ini multinasional. Coba ya, aku coba kontak ke adminnya ya. Live dengan Ibu Tia Maizura. Baik, kita catat ya semuanya ya. Aku baru dikasih kabar sepertinya Kak Ivan berhalangan untuk hadir kembali nih. Oke, sepertinya udah mulai pemotretan katanya di sana, jadi nggak mungkin ngobrol bareng lagi. Tapi nggak apa-apa, kita tadi dengar banyak banget insight dari Kak Ivan dan juga teman-teman dari Manja Hijab. Tapi sebelum berpisah, kita ingin membacakan dulu pemenang giveaway-nya. Pemenang giveaway-nya itu ada 6. Siapa aja? Pertama, pemenang giveaway adalah Ariha Waria. Kedua adalah Abdul Hamid Alfani. Selamat. Ketiga, Acu Saleha. Laili Hidyati. Nadia Rosita. Dan juga Harlen Naika. Selamat. Untuk semua pertanyaan belum dijawab, maaf banget ya. Karena ada kendala teknis, jadi kita belum sempat menanyakan langsung ke Kak Ivan. Gak apa-apa ya. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk kita live lagi sama Kak Ivan. Tanya langsung lagi ya. Jangan kecil hati. Next juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan desainer-desainer banyak. Waktu itu kita sempat ngobrol sama Vanilla Hijab, kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Button Scarf gitu kan. Banyak kesempatan lainnya untuk ngobrol-ngobrol, apalagi nanya masa perhijaban ya. Terima kasih banyak yang udah nonton bareng. Terima kasih juga untuk tim Manja Hijab dan juga tim Ivan Gunawan Private, tentunya juga tim Kak Ivan dan Kak Ivannya di sana. Have a nice trip. Semoga pulang ke Indonesia dengan sehat dan selamat, membanggakan Indonesia di luar sana. Akhir kata, saya Raja Sepamel Suara undur diri karena udah jam 5 juga. Semoga kita semua mendapatkan banyak pencerahan yang mungkin bisnis mode, terutama mode swear, bisa mengambil insight-insight bisnis yang menarik dari semua penjelasan Kak Ivan tadi. Yang masih bingung mau kayak pakai baju apa pas nanti lebaranan, bisa tadi menyimak, dapat pencerahan. Oke, kalau gitu aku akan lebih mengeluarkan personal style aku gitu. Tadi ada tren, ada kupu-kupu atau warna pastel segala macam, udah banyak dijelaskan. So bisa langsung dicoba, bisa langsung memilih sendiri, seseruan sendiri, belanja sendiri, dan tentunya merayakan hari raya yang luar biasa di tahun ini nantinya ya.
Tapi ingat, pandemi belum berakhir, jadi akhir kata tetap protokol kesehatan. Semoga semuanya sehat selalu, stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye-bye.